Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kita akan lanjutkan cerita seru dari manhwa King Game. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! I hope you die as soon as possible, cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Cerita kali ini, diawali dengan Mahari yang mengingat masa bahagia bersama kakaknya. Dia memandangi foto bersama kakaknya, semasa kakaknya masih sehat dan selalu melindunginya. Kembali ke tempat perkelahian Kwak Jigang dan mantan pacar Bomin. Terlihat mobil yang di dalamnya ada Bomin, dipukul kacanya menggunakan tongkat kayu. Setelah beberapa kali dipukul, akhirnya kaca itu pun pecah dan Bomin yang ada di dalam mobil menjerit ketakutan. Bomin pun berusaha menelepon kantor polisi untuk melaporkan situasi berbahayanya. Ternyata yang berusaha memecahkan kaca mobil itu adalah Kwak Jigang. Kwak Jigang yang sudah berhasil mengalahkan mantan pacar Bomin, sekarang mengincar Bomin untuk meminta penjelasannya. Kaca mobil pun akhirnya pecah dan Kwak Jigang akhirnya berhasil mendapatkan Bomin. Setelah kaca mobil pecah, handphone Bomin yang sebenarnya sudah terhubung dengan kantor polisi itu terjatuh. Kwak Jigang meminta Bomin untuk tetap diam, dan Bomin pun gagal melaporkan kejadian itu kepada polisi. Setelah tertangkap, Bomin berlutut memohon ampun kepada Kwak Jigang agar tidak dibunuh. Tapi Kwak Jigang tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kwak Jigang meminta penjelasannya kenapa dia menipu dan menjebaknya. Bomin mengatakan bahwa dia tidak ada niatan untuk menipunya, karena sejak awal memang dia tidak tertarik kepada Kwak Jigang. Tetapi Kwak Jigang tidak mempercayai perkataan dari Bomin. Karena tidak mungkin Kim Tae-seok, teman yang memberikan informasi itu berbohong. Tetapi Bomin menjelaskan sekali lagi bahwa, dia benar-benar tidak tertarik pada Kwak Jigang. Setelah itu Kwak Jigang berasumsi bahwa, preman-preman itu mengancam Bomin untuk melakukan semua ini. Bomin yang ingin selamat pun membenarkan perkataan Kwak Jigang itu. Padahal sebenarnya tidak, tetapi agar selamat Bomin mengatakan preman-preman itulah dalang di balik semua ini. Tetapi tiba-tiba mantan pacar Bomin, yaitu Bae Wong Gi yang sebelumnya sudah terkapar bangkit lagi. Bae Wong Gi menyangkal semua tuduhan itu, dan mengatakan semua yang dikatakan Bomin adalah sebuah kebohongan. Bae Wong Gi berkata kepada Kwak Jigang, bahwa dia memiliki informasi yang akan membuatnya tercengang. Kwak Jigang tidak tertarik dengan omong kosong dari Bae Wong Gi. Bae Wong Gi melanjutkan omongannya, dia menjelaskan bahwa dulu Emperor pernah mempunyai insiden cukup besar dan membuat ketua mereka berubah sikapnya. Dalam insiden itu ketua Emperor, yaitu Wang Mujae membuat seseorang cacat dan sampai sekarang tidak sadarkan diri. Bomin yang juga mengetahui insiden itu mencoba menghentikan omongan Bae Wong Gi. Kwak Jigang yang juga mengetahui insiden itu masih terlihat santai, karena itu memang hal yang wajar dalam pertarungan antar geng. Tetapi Bae Wong Gi menjelaskan fakta bahwa, saat itu Wang Mujae terlihat lebih pemarah daripada sebelumnya. Kwak Jigang pun akhirnya menyadari kebenaran itu. Saat itu saat akan menyerbu geng Union, Wang Mujae terlihat sangat marah. Bahkan Wang Mujae melarang anak buahnya untuk tidak ikut campur dan dia akan maju sendirian. Pada akhirnya yang ikut berperang hanya Wang Mujae dan para kapten divisi saja. Dalam insiden itu hasilnya adalah 30 orang luka parah, dan 1 orang tidak sadarkan diri. Orang yang tidak sadarkan diri itu adalah kakak Mahari yang ada di geng Union. Dia buat koma sampai saat ini oleh Wang Mujae. Insiden itu pun akhirnya tercium oleh polisi dan polisi sedang mencari pelaku dari insiden itu. Pada akhirnya, para kapten mencari orang pengganti untuk menggantikan Wang Mujae sebagai pelaku insiden tersebut. Setelah kejadian itu, ketua menjadi sangat pendiam dan tertutup kepada yang lainnya. Kwak Jigang pun akhirnya meminta penjelasan kepada Bae Wong Gi, kenapa ketuanya bisa jadi seperti itu. Bae Wong Gi mengungkap fakta yang lain, selain dirinya, Bomin yang sedang berlutut di depan Kwak Jigang itu juga mengetahui fakta dari insiden tersebut. Kwak Jigang pun beralih menanyai Bomin yang masih berlutut. Bae Wong Gi menambahkan bahwa, Bomin pernah meminta bantuan kepada orang Emperor untuk menghajar kakak Mahari. Bomin pun panik dan mencoba menyangkal tuduhan itu.
Kwak Jigang yang semakin bingung dengan situasinya, akhirnya mendekati Bomin. Kwak Jigang pun mengancam Bomin menggunakan tongkatnya. Dia akan membunuh Bomin, jika Bomin tidak segera mengatakan yang sebenarnya. Bomin yang ketakutan akhirnya menceritakan semuanya. Bomin sebenarnya tidak suka sama kakak Mahari, jadi Bomin memutuskan untuk meminta bantuan dari seseorang yang ada di geng Emperor. Kwak Jigang kaget mendengar nama Mahari disebutkan. Kemudian Kwak Jigang memastikan apakah Mahari yang dimaksud adalah pacar dari ketuanya. Dia menunjukkan foto Mahari yang ada di handphonenya kepada Bomin. Bomin membenarkan memang itu adalah Mahari yang dimaksud. Dan Bomin pun bertanya kenapa Kwak Jigang bisa mengenal Mahari. Kwak Jigang semakin bingung dengan situasinya. Ternyata orang yang dibuat koma oleh Wang Mujae adalah kakak Mahari. Dan sekarang Mahari adalah pacar dari Wang Mujae. Kwak Jigang semakin marah, dan bertanya kepada Bomin siapa dari pihak Emperor yang dia suruh untuk menghajar kakak Mahari. Bomin mendekat dan membisikkan siapa orang yang disuruhnya. Dan terlihat Kwak Jigang kaget setelah mendengar jawaban dari Bomin. Setelah mengetahui semua kenyataan itu, membuat kepala Kwak Jigang sakit dan memutuskan untuk pergi. Bomin yang takut kepada mantan pacarnya, meminta Kwak Jigang untuk membawanya. Dia rela jika mau dijadikan pacarnya atau apapun itu asal dia diajak pergi dari tempat itu. Tetapi Kwak Jigang menolaknya, walaupun dia suka cewek yang menantang seperti dirinya, tetapi dia tidak suka cewek penipu. Wanita penipu lebih cocok dengan preman pecundang. Setelah itu Kwak Jigang pun buru-buru pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu Bomin, diseret oleh mantan pacarnya untuk diberi pelajaran. Kwak Jigang menyadari di dalam geng Emperor ada mata-mata. Dengan tergesa-gesa dia pergi menuju markas untuk memberi tahu yang lain. Tetapi tiba-tiba terdengar suara motor dari belakang Kwak Jigang. Serangan dadakan dilancarkan oleh 3 orang yang mengendarai motor besar. Kwak Jigang dihabisi dalam satu serangan. Insiden itu pun cepat menyebar. Walaupun belum diketahui siapa dalang dari kejadian itu. Sementara itu lakon kita, Wang Chomin mendatangi rumah kepala staf Union. Kita belum mengetahui apa rencana dari Huan Chomin. Tetapi sepertinya kedatangan Huan Chomin ke rumah staf kepala Union sudah diprediksi olehnya. Mereka berdua akhirnya ketemu kembali dengan strategi dan tujuan saling menjatuhkan. Perang otak kembali terjadi antara kepala staf Union dan ketua palsu Emperor. Oke guys, sampai di sini dulu cerita dari Manhwa King Game. Kita akan lanjutkan lagi ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih. I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door to. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me.